Jika Anda berusia 65 tahun atau lebih, mandi setiap hari bisa menjadi risiko bagi kesehatan Anda. Tahukah Anda bahwa kebiasaan mandi terus-menerus sebenarnya bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan Anda? Selama 4 dekade pengalaman saya sebagai dokter, saya telah merawat banyak pasien lanjut usia yang mengalami konsekuensi serius akibat praktik ini. Meskipun mungkin terdengar mengejutkan, ini adalah fakta yang didukung oleh ilmu kedokteran. Setiap musim dingin, terjadi banyak kasus lansia yang pingsan di kamar mandi, mengalami patah tulang, bahkan meninggal dunia. Namun, banyak orang tua yang tetap mempertahankan kebiasaan mandi air panas setiap hari. Mengapa mereka begitu bersikeras? Jika orang tua Anda memiliki kebiasaan mandi setiap hari, saya sangat menyarankan Anda menonton video ini hingga akhir. Informasi ini bisa membuat perbedaan besar, bahkan menyelamatkan nyawa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan dan beri, suka, dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Sekarang, saya akan mengungkapkan 5 fakta mengejutkan tentang mandi yang harus diketahui setiap orang berusia 65 tahun ke atas, berdasarkan 4 dekade pengalaman saya di bidang medis. Fakta pertama, mandi air panas bisa berbahaya bagi jantung. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuh Anda saat mandi air panas? Berdasarkan pengalaman saya sebagai dokter selama 40 tahun, saya telah mengamati bahwa air panas menyebabkan pelebaran cepat pada pembuluh darah, yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis. Pada orang berusia di atas 65 tahun, terutama yang memiliki hipertensi atau masalah jantung, ini bisa menjadi risiko yang mematikan. Setiap musim dingin, saya menangani setidaknya 10 pasien lanjut usia yang pingsan di kamar mandi karena kondisi ini. Sebagai contoh, Pak Smith, pria berusia 90 tahun, telah mempertahankan kebiasaan mandi air panas setiap hari selama lebih dari 6 dekade. Dia sering berkata, "Dr. Gustavo, kesehatan saya berkat mandi harian saya." Namun, suatu musim dingin, saat sedang mandi, dia mengalami serangan jantung. Beruntung, keluarganya menemukannya tepat waktu sehingga dia selamat, meskipun harus menjalani perawatan intensif dalam waktu lama. Dari sudut pandang medis, orang berusia di atas 65 tahun mengalami penurunan fungsi sistem saraf otonom yang mengurangi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan suhu secara tiba-tiba. Saat keluar dari mandi air panas, tekanan darah bisa turun secara tiba-tiba, menyebabkan hipotensi ortostatik. Faktanya, berendam dalam air dengan suhu di atas 41 derajat Celcius selama lebih dari 15 menit dapat meningkatkan beban kerja jantung sebesar 20 hingga 30%, setara dengan jogging ringan. Namun, jangan khawatir, berikut adalah cara mandi dengan aman. 1. Pastikan suhu air tidak lebih dari 38 hingga 40 derajat Celcius. Cara mudah untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan punggung tangan. Jika terasa nyaman, berarti suhu sudah tepat. 2. Waktu mandi ideal tidak boleh lebih dari 10 menit. Berdasarkan penelitian saya, ini adalah durasi terbaik untuk meminimalkan beban pada sistem kardiovaskular. 3. Minumlah cukup air sebelum dan setelah mandi untuk mencegah penurunan tekanan darah yang berlebihan. 4. Gunakan kursi di kamar mandi dan duduk saat mandi. Ini secara signifikan mengurangi risiko jatuh. 5. Jangan mandi sendirian, terutama jika Anda berusia di atas 80 tahun. Pastikan ada seseorang di sekitar untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Fakta kedua, mandi setiap hari dapat membuat kulit menjadi kering. Dalam perjalanan karir saya telah merawat ribuan pasien lanjut usia dan mengamati bahwa produksi minyak alami pada kulit berkurang seiring bertambahnya usia. Saat mencapai usia 65 tahun, jumlah lipid yang diproduksi kulit berkurang hingga setengah dari saat berusia 20 tahun. Nah, jika Anda juga mandi setiap hari dengan air panas, apa akibatnya? Bulan lalu, saya merawat Ibu Maria,
Seorang wanita berusia 78 tahun yang mengalami rasa gatal parah setelah setiap mandi, sehingga membuatnya sulit tidur di malam hari. Saat saya memeriksa kulitnya, saya melihat bahwa kulitnya sangat kering dan menunjukkan retakan kecil. Dia bertanya kepada saya, "Dr. Gustavo, saya selalu mandi dengan hati-hati menggunakan sabun. Apakah saya melakukan kesalahan?" Sayangnya, ya, pada lansia, penggunaan sabun setiap hari dapat merusak lapisan pelindung alami kulit. Bahkan, sebuah studi dermatologi menemukan bahwa orang berusia 65 tahun ke atas yang menggunakan sabun lebih dari 4 kali seminggu memiliki risiko 60% lebih tinggi mengalami kulit kering. Kulit kering tidak hanya membuat tidak nyaman, tetapi juga dapat menyebabkan rasa gatal yang hebat. Saat digaruk, luka kecil bisa terbentuk, meningkatkan risiko infeksi. Saya telah merawat pasien yang harus dirawat di rumah sakit akibat infeksi yang disebabkan oleh garukan setelah mandi. Berikut beberapa tips untuk menjaga kesehatan kulit Anda. 1. Kurangi frekuensi mandi menjadi 3 kali seminggu agar kulit memiliki waktu untuk memulihkan minyak alaminya. 2. Gunakan sabun hanya pada area penting, seperti ketiak dan selangkangan. Hindari menggunakannya di seluruh tubuh. 3. Pilih sabun dengan pH antara 5,5 dan 6,0, karena sabun dengan pH alkali cenderung membuat kulit kering. 4. Oleskan pelembab dalam 3 menit pertama setelah mandi. Momen ideal. Ini membantu mempertahankan kelembapan kulit. 5. Pilih produk yang mengandung ceramide dan asam hyaluronat, karena dapat memperkuat lapisan pelindung kulit dan menjaga hidrasi. Periksa label untuk menemukan bahan seperti ceramide atau hyaluronat. Setelah menerapkan tips ini, Ibu Maria berhasil mengurangi rasa gatalnya hingga 80% dalam waktu hanya 2 minggu, yang memungkinkannya kembali tidur dengan nyaman. Kebenaran ketiga, jatuh di kamar mandi bisa berakibat fatal. Jatuh di kamar mandi adalah salah satu penyebab utama cedera pada lansia. Dalam perjalanan karir saya telah merawat banyak pasien yang terjatuh saat mandi. Tahun lalu, Pak Johnson, 88 tahun, kehilangan keseimbangan saat keluar dari bak mandi dan mengalami patah tulang pinggul. Meskipun operasinya berhasil, kemampuannya untuk bergerak sangat terbatas, yang berdampak pada kualitas hidupnya. Menurut statistik, lansia berusia 65 tahun ke atas yang mengalami patah tulang pinggul memiliki kemungkinan 20 hingga 30% untuk meninggal dalam 1 tahun berikutnya akibat komplikasi terkait. Untuk mencegah kecelakaan di kamar mandi, ikuti tips berikut. Pasang pegangan tangan dan alas anti-slip di area mandi. Hindari gerakan tiba-tiba saat keluar dari bak mandi. Pastikan pencahayaan di kamar mandi cukup baik. Pertimbangkan menggunakan kursi mandi daripada berdiri. Ini hanyalah 3 dari 5 aspek penting yang harus diperhatikan oleh lansia berusia 65 tahun ke atas untuk menjaga keselamatan di kamar mandi. Dalam sisa video ini, saya akan menjelaskan 2 poin terakhir dan bagaimana memastikan Anda atau orang yang Anda cintai dapat menikmati mandi dengan aman. Jangan lewatkan. Sebanyak 38% jatuh di kamar mandi pada lansia terjadi selama atau segera setelah mandi. Yang lebih mengkhawatirkan, patah tulang akibat jatuh ini secara signifikan meningkatkan angka kematian di kalangan lansia. Menurut studi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Severange, lansia berusia 80 tahun ke atas yang mengalami patah tulang pinggul memiliki peluang 25% untuk meninggal dalam 1 tahun. Dengan kata lain, 1 dari 4 orang meninggal dalam periode tersebut. Ini adalah masalah yang sangat serius. Mengapa lansia mudah jatuh saat mandi? Lantai licin akibat air, tekanan darah turun mendadak, dan pusing karena air panas. Kehilangan keseimbangan yang berkaitan dengan penuaan. Namun, ada cara untuk mengurangi risiko ini secara signifikan. 1. Pasang alas anti-slip di lantai kamar mandi. Ini adalah salah satu solusi paling efektif dari segi biaya dan keamanan. 2. Pasang pegangan tangan di dekat bak mandi dan toilet. Ini bisa sangat membantu saat terjadi kemungkinan jatuh.
3. Gunakan kursi mandi. Duduk saat mandi dapat mengurangi risiko jatuh lebih dari 90%. 4. Bergerak perlahan sebelum dan setelah mandi. Hindari bangun atau bergerak secara tiba-tiba. 5. Jika memungkinkan, mintalah bantuan seseorang, terutama jika Anda berusia lebih dari 80 tahun. Kakek dari pasien saya menerapkan semua langkah ini setelah pulih, dan kini sudah lebih dari 1 tahun tanpa kecelakaan. Sekarang, dia bahkan merasa lebih nyaman mandi sambil duduk. Kebenaran keempat yang mengejutkan tentang mandi. Kontrol suhu tubuh itu penting. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mengatur suhu menurun. Berdasarkan penelitian saya, kemampuan lansia berusia 80 tahun ke atas dalam beradaptasi dengan perubahan suhu sekitar 40% lebih rendah dibandingkan dengan orang berusia 20 tahun. Setelah mandi air panas, suhu tubuh dapat meningkat sementara, tetapi jika tidak diatur dengan baik, suhu tubuh bisa turun drastis. Inilah risikonya. Pada Januari tahun lalu, Nyonya Bang, 92 tahun, mandi dengan air panas tetapi tidak segera mengeringkan tubuhnya dan tetap berada di ruangan yang dingin. Akibatnya, dia mengalami hipotermia dan harus dilarikan ke rumah sakit dengan suhu tubuh 34,5 derajat Celcius. Keluarganya bertanya kepada saya, jika dia mandi air panas, mengapa suhu tubuhnya turun? Jawabannya sederhana. Setelah mandi air panas, pembuluh darah di kulit melebar, dan jika tubuh terkena udara dingin, panas akan hilang dengan cepat, mirip seperti ketika kita menaruh secangkir air panas di dalam kulkas. Untuk membantu lansia mengatur suhu tubuh dengan baik, saya menyarankan memanaskan air mandi terlebih dahulu untuk mengurangi perbedaan suhu. Mengeringkan tubuh sepenuhnya dengan handuk hangat segera setelah mandi. Kelembapan di kulit dapat menguap dan menyebabkan tubuh menjadi dingin. Memakai pakaian hangat segera setelah selesai mandi, pastikan rambut benar-benar kering. Minum minuman hangat setelah mandi untuk membantu menjaga suhu tubuh dari dalam. Di musim dingin, disarankan untuk mandi antara pukul 2 hingga 4 sore, saat suhu lebih hangat. Nyonya Bang telah mengikuti rekomendasi ini sejak pemulihannya dan sekarang bisa mandi dengan aman. Penting untuk diingat bahwa mengatur suhu tubuh bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi juga sangat penting bagi kesehatan lansia. Kebenaran kelima tentang mandi, kebersihan berlebihan dapat melemahkan sistem imun. Apakah menjaga kebersihan yang ekstrim selalu baik? Berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa tingkat kebersihan yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan. Permukaan kulit kita dihuni oleh banyak bakteri baik yang dikenal sebagai mikrobioma kulit. Mikroorganisme ini memiliki fungsi melindungi dengan mencegah berkembangnya kuman berbahaya. Namun, ketika kita menggunakan sabun setiap hari, kita juga menghilangkan bakteri yang bermanfaat ini. Pada orang muda, mikrobioma kulit dapat beregenerasi dengan cepat, tetapi pada lansia di atas 65 tahun, proses ini jauh lebih lambat. Faktanya, dalam sebuah penelitian kolaboratif yang saya lakukan bersama Departemen Mikrobiologi Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul, kami menemukan bahwa lansia di atas 75 tahun yang mandi dengan sabun setiap hari memiliki sistem imun kulit yang 35% lebih lemah dibandingkan mereka yang hanya mandi 3 kali seminggu. Contoh nyata adalah Nyonya Dolores, 83 tahun, yang selalu menjaga kebersihan tubuhnya dengan sabun setiap hari. Ia sering berkata dengan bangga, "Rahasia umur panjang dan kesehatanku adalah kebersihan." Namun, setiap musim dingin ia selalu berakhir di rumah sakit karena infeksi kulit. Karena kulitnya terlalu bersih, muncul retakan kecil yang memungkinkan bakteri masuk, dan karena lapisan kulitnya lemah, infeksi dengan mudah menjadi lebih parah. Studi lain juga menunjukkan bahwa lansia yang mandi setiap hari memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi pernapasan, karena perlindungan imun kulit berkaitan erat dengan sistem pernapasan. Tidak perlu khawatir. Berikut adalah cara menjaga kebersihan tanpa merusak pertahanan alami kulit. 1.
Kurangi penggunaan sabun saat mandi menjadi 2 atau 3 kali seminggu, sehingga bakteri baik memiliki waktu untuk berkembang kembali. 2. Hindari sabun atau gel mandi dengan kandungan antibakteri, karena dapat membunuh mikroorganisme baik dan buruk sekaligus. Sebagai gantinya, gunakan sabun lembut dengan efek melembabkan atau pembersih dengan pH asam. 3. Gunakan sabun hanya di area yang rentan berbau, seperti ketiak dan selangkangan, sedangkan bagian tubuh lainnya cukup dibilas dengan air. 4. Jaga kelembapan udara antara 40% hingga 60%, karena udara yang terlalu kering dapat mengganggu keseimbangan mikrobioma kulit. Setelah menerapkan rekomendasi ini selama 1 tahun, Nyonya Dolores tidak lagi mengalami infeksi kulit dan berhasil menjaga kulitnya tetap sehat meskipun usianya sudah lanjut. Kesimpulan, hari ini kita membahas 5 aspek penting tentang mandi. 1. Jatuh di kamar mandi merupakan risiko signifikan bagi lansia, tetapi dapat dicegah. 2. Penting untuk mengontrol suhu tubuh setelah mandi. 3. Kebersihan yang berlebihan dapat melemahkan sistem kekebalan kulit. Meskipun ada rekomendasi ini, beberapa orang mungkin masih berpikir, jika saya tidak mandi setiap hari, saya akan merasa tidak nyaman dan kotor, atau saya butuh air panas untuk bersantai sebelum tidur. Namun, berbagai penelitian dan pengalaman saya sebagai dokter menunjukkan bahwa bagi lansia di atas 65 tahun, mandi setiap hari lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Mengapa begitu banyak lansia bersikeras untuk mandi setiap hari? 1. Orang tua dan kakek nenek kita mengalami masa sulit setelah perang, ketika kondisi kebersihan sangat terbatas dan penyakit menyebar dengan mudah. Pengalaman ini membentuk cara pandang mereka tentang kebersihan. 2. Di masyarakat kita, kebersihan bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga kehormatan dan kepedulian terhadap orang lain. Penting untuk memahami alasan-alasan ini dan menemukan keseimbangan agar kesehatan tetap terjaga tanpa mengorbankan kebersihan atau keselamatan. Banyak lansia mandi setiap hari karena takut orang lain merasa tidak nyaman dengan bau tubuh mereka. Seorang pasien saya yang berusia 93 tahun biasa mandi 2 kali sehari karena khawatir cucunya akan mengatakan bahwa dia berbau seperti orang tua. Sampai suatu hari dia pingsan karena kelelahan. Kekhawatiran lain adalah perasaan tidak bersih jika tidak mandi. Kecemasan emosional ini mempengaruhi lansia, terlepas dari apakah mereka benar-benar memiliki kebersihan yang buruk atau tidak. Cara membantu lansia mengurangi kecemasan dan mengadopsi kebiasaan mandi yang sehat. 1. Jelaskan bahwa mandi 3 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga kebersihan. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, tidak ada perbedaan signifikan dalam jumlah bakteri kulit atau frekuensi infeksi antara lansia yang mandi 2-3 kali seminggu dengan mereka yang mandi setiap hari. 2. Menghilangkan bau tidak selalu memerlukan mandi penuh. Cukup bersihkan area yang rentan terhadap bau, seperti ketiak, selangkangan, dan bagian atas kaki setiap hari. Banyak pasien saya melaporkan bahwa setelah menerapkan metode ini, mereka tetap merasa segar dan bersih. Cara mengubah kebiasaan mandi lansia tanpa menimbulkan konflik keluarga. Jika Anda langsung berkata, "Ibu harus mengurangi frekuensi mandi," mereka mungkin merasa tersinggung. Sebaliknya, cobalah mengatakan, "Bu, saya mendengar di TV bahwa dokter spesialis geriatri menyarankan bahwa kulit lansia berbeda dan terlalu sering mandi bisa membuatnya kering serta melemahkan sistem imun. Bagaimana kalau kita coba saran dari dokter berpengalaman ini? Tawarkan alternatif selain mandi setiap hari." Manfaat kebersihan dan relaksasi dari mandi dapat digantikan dengan cara lain, seperti pijatan lembut, mengusap tubuh dengan handuk hangat, atau mandi spons dengan minyak esensial. Contohnya, Ibu Bang, 85 tahun, mengganti kebiasaan mandinya dengan membersihkan tubuhnya menggunakan handuk hangat dan minyak lavender. Hasilnya, kulitnya tetap lembab dan ia menikmati aroma yang menenangkan. Kurangi frekuensi mandi secara bertahap. Mengubah kebiasaan yang telah terbentuk selama hidup
tidak bisa dilakukan dalam semalam. Cobalah mengurangi secara perlahan, misalnya dari 6 hari menjadi 5 hari, lalu 4, hingga mencapai 3 kali seminggu. Contoh yang baik adalah Pak Kim, 78 tahun, yang berhasil mengurangi frekuensi mandinya menjadi 3 kali seminggu dalam 3 bulan. Banyak pasien yang mengalami perbaikan kesehatan kulit dan kesejahteraan secara keseluruhan setelah berhenti mandi setiap hari. Jika Anda memiliki teman, rekan kerja, atau anggota keluarga yang berusia di atas 65 tahun dan masih mandi setiap hari, bagikan informasi ini kepada mereka. Ini bisa menjadi langkah penting untuk menyelamatkan nyawa, terutama di musim dingin ketika kecelakaan di kamar mandi lebih sering terjadi. Mandi dan kualitas tidur pada lansia. Banyak orang percaya bahwa mandi air panas sebelum tidur membantu mereka tidur lebih nyenyak, dan ini memang benar bagi orang muda. Pada usia 30-an, suhu tubuh menurun setelah mandi, yang merangsang produksi melatonin, hormon tidur. Namun, pada lansia di atas 65 tahun, situasinya berbeda. Dalam studi terhadap 200 lansia berusia 75 tahun ke atas, ditemukan bahwa mereka yang mandi dengan air lebih dari 41 derajat Celcius 2 jam sebelum tidur mengalami kualitas tidur yang lebih buruk. Frekuensi terbangun di malam hari meningkat 42%. Durasi tidur nyenyak berkurang 38%. Hal ini terjadi karena kemampuan tubuh lansia untuk mengatur suhu telah menurun, menyebabkan fluktuasi suhu yang tidak terkontrol setelah mandi air panas, sehingga mengganggu tidur mereka. Contohnya, Ibu Lee, 82 tahun, mengalami insomnia kronis karena terbiasa mandi air panas sebelum tidur. Setelah mengikuti saran saya untuk menurunkan suhu air menjadi 38 derajat Celcius, memperpendek durasi mandi menjadi 10 menit, dan mandi 3 jam sebelum tidur, kualitas tidurnya meningkat secara signifikan. Tips mandi yang tepat sebelum tidur untuk lansia. Suhu air sekitar 38 derajat Celcius. Hindari air yang terlalu panas. Durasi mandi tidak lebih dari 10 menit. Waktu mandi. Mandi setidaknya 3 jam sebelum tidur, bukan tepat sebelum tidur. Saran tambahan. Minum teh herbal setelah mandi dapat membantu relaksasi. Alternatif mandi lengkap. Sebagai pengganti mandi penuh, bisa hanya merendam kaki dalam air hangat. Pak Park, 78 tahun, mengalami insomnia selama lebih dari 20 tahun. Setelah mengganti kebiasaannya mandi air panas dengan merendam kakinya dalam air hangat 3 jam sebelum tidur, ia akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa obat untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Tidur yang berkualitas sangat penting bagi kesehatan lansia. Mengikuti rekomendasi yang tepat untuk mandi dapat membantu memastikan tidur yang aman dan nyenyak. Ringkasan rekomendasi mandi untuk lansia. 1. Frekuensi 2-3 kali seminggu. Suhu antara 38 hingga 40 derajat Celcius. Durasi tidak lebih dari 10 menit. 2. Penggunaan sabun hanya di area tertentu seperti ketiak, selangkangan, dan area yang diperlukan. Disarankan memilih pembersih dengan pH antara 5,5 dan 6,0. Gunakan pelembab dalam 3 menit pertama setelah mandi. 3. Keamanan di kamar mandi. Pasang keset anti-slip. Tambahkan pegangan di bak mandi dan toilet. Gunakan kursi mandi jika diperlukan. 4. Perawatan setelah mandi. Keringkan tubuh segera untuk menghindari kehilangan panas tubuh. 5. Perawatan kulit. Hindari sabun antibakteri dan pilih produk yang melembabkan kulit. Jaga kelembapan udara di dalam ruangan antara 40% hingga 60%. Mungkin ada yang berpikir, sudah terlambat untuk mengubah kebiasaan saya. Namun, ada pepatah dalam pengobatan tradisional Tiongkok yang mengatakan, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik berikutnya adalah sekarang. Dengan mengikuti pedoman yang didukung oleh ilmu pengetahuan ini, kita dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia secara signifikan.
Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan tombol suka. Dengan mengaktifkan notifikasi, Anda akan menjadi yang pertama menerima lebih banyak konten tentang menjalani hidup sehat di usia lanjut. Terima kasih. Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi, dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedat, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi? Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti terpaku ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa dokter jarang memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki, tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun, selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral. Sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil, dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam,
yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya, coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan tapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi, atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70% yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah, seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rye, yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini? Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda. Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini, yang terdapat dalam kedua minuman tersebut, dapat mempersempit pembuluh darah,
mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya, kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan? Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki, karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular. Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3, seperti biji rami, biji chia, atau kenari, ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna, makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot. Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan, konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna,
Konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular. Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Selamat datang kembali di kanal ini. Apakah kamu menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kakimu kehilangan kekuatan? Naik tangga atau berjalan jauh bisa menjadi lebih sulit. Bahkan kamu mungkin mengalami kram, kelemahan, atau ketidaknyamanan pada sendi. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kerusakan yang terjadi secara perlahan ini bisa dibalik dengan beberapa perubahan dalam pola makanmu? Benar sekali, apa yang kamu konsumsi setiap hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan kakimu. Sebagai spesialis kesehatan otot, aku meyakinkan bahwa nutrisi memainkan peran penting dalam daya tahan dan kesejahteraan ototmu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa makanan tertentu dapat membantu mencegah hilangnya massa otot dan meningkatkan mobilitas seiring bertambahnya usia. Masalahnya, kelemahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu berkembang secara bertahap dan seringkali tidak disadari sampai tugas sehari-hari, seperti bangun dari kursi atau menjaga keseimbangan, menjadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini dapat menyebabkan jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Tapi ada kabar baik, kamu bisa memperkuat otot, meningkatkan mobilitas, dan merasa lebih bertenaga dengan melakukan beberapa penyesuaian kecil dalam pola makanmu. Dalam video ini, aku akan mengungkapkan 10 makanan penting yang dapat membuat perbedaan dalam kekuatan kakimu. Makanan-makanan ini memiliki dukungan ilmiah karena kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan otot, mencegah kram, dan memperkuat tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis serta masalah sendi lainnya. Dan tidak, ini bukan hanya tentang mengonsumsi protein. Banyak orang berpikir bahwa makan daging saja sudah cukup untuk menjaga massa otot, tetapi kenyataannya, nutrisi lain seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan memainkan peran penting dalam kesehatan otot dan sendimu. Jika tubuhmu tidak mendapatkan elemen-elemen penting ini, kemungkinan besar kakimu akan melemah seiring waktu. Aku tahu bahwa kehilangan kekuatan otot bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi kabar baiknya adalah kamu masih punya waktu untuk mengambil tindakan.
Ikuti video ini dan temukan 10 makanan penting yang harus kamu konsumsi serta cara memasukkannya ke dalam pola makanmu agar mendapatkan manfaat maksimal. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi penentu agar tetap kuat, aktif, dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Tapi sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar berapa usiamu dan dari kota mana kamu menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar terus mendapatkan informasi berharga tentang kesehatan, kesejahteraan, dan pencegahan. Sekarang, mari kita mulai. 1. Telur. Telur adalah salah satu sekutu terbaik untuk memperkuat otot. Tidak hanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik, yang penting untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk regenerasi jaringan. Protein dalam telur dianggap memiliki nilai biologis tinggi, yang berarti menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan kekuatan di kaki, masalah yang sering muncul seiring bertambahnya usia atau kurangnya aktivitas fisik. Nutrisi penting lain yang terdapat dalam telur adalah vitamin D, yang sering diabaikan tetapi sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh, terutama pada orang tua. Selain itu, telur mengandung kolin, nutrisi esensial yang mendukung fungsi sistem saraf dan otot. Kolin membantu saraf mengirim sinyal ke otot dengan lebih efisien, meningkatkan kontraksi dan respons otot. Sebagai manfaat tambahan, telur sangat mengenyangkan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Mengonsumsinya saat sarapan, misalnya, dapat membantu mengurangi asupan makanan ultraproses yang sering berkontribusi pada peradangan dan melemahnya otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2018 menganalisis dampak konsumsi protein dari telur pada orang dewasa yang lebih tua dan menemukan bahwa konsumsi rutin dapat membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot. Ini menunjukkan bahwa telur bisa menjadi sekutu yang hebat dalam mencegah sarkopenia dan menjaga mobilitas yang baik selama bertahun-tahun. 2. Ikan berlemak. Jika kamu ingin menjaga kekuatan kakimu dan mencegah kehilangan massa otot, memasukkan ikan berlemak dalam pola makanmu adalah keputusan yang sangat baik. Jenis ikan seperti salmon, sarden, dan tuna tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi yang penting untuk pembentukan otot, tetapi juga mengandung nutrisi kunci, omega-3. Omega-3 adalah jenis lemak sehat yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan mendukung kesehatan sendi. Konsumsi rutin omega-3 dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi, meningkatkan mobilitasnya, serta berkontribusi pada pemeliharaan massa otot, sehingga kakimu tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Peradangan kronis dapat menjadi hambatan bagi kesehatan otot dan sendi, menyebabkan rasa sakit dan menyulitkan pergerakan. Omega-3 yang terdapat dalam ikan berlemak membantu mengurangi proses peradangan ini, berkontribusi dalam menjaga mobilitas dan kekuatan kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita artritis atau sering mengalami nyeri otot. Selain itu, ikan ini merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, nutrisi penting untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Karena kaki menopang berat badan, menjaga kesehatan tulang yang baik sangat penting untuk mencegah patah tulang dan penyakit seperti osteoporosis. Manfaat lain dari ikan berlemak adalah kandungan koenzim Q10, senyawa utama dalam produksi energi di dalam sel otot. Artinya, memasukkan salmon, sarden, atau tuna dalam pola makan dapat membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan performa fisik, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan tidak terlalu melelahkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle pada tahun 2019 menganalisis efek omega-3 terhadap kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 dapat meningkatkan fungsi otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kekuatan, yang menegaskan pentingnya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. 3. Ayam. Ayam adalah salah satu makanan yang paling direkomendasikan dalam pola makan sehat, dan itu bukan tanpa alasan. Ayam merupakan salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik, nutrisi penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Jika tujuanmu adalah mempertahankan kekuatan kaki dan mencegah kehilangan massa otot seiring waktu, ayam sebaiknya menjadi bagian rutin dalam pola makanmu. Berbeda dengan daging lainnya, ayam memiliki kadar lemak jenuh yang rendah, menjadikannya alternatif sehat bagi mereka yang ingin menyeimbangkan perkembangan otot dengan pengendalian berat badan.
Menjaga berat badan yang ideal sangat penting untuk menghindari beban berlebih pada kaki dan mengurangi risiko nyeri serta peradangan pada sendi. Selain menjadi sumber protein berkualitas tinggi, ayam kaya akan vitamin B6, nutrisi penting dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Ini memastikan bahwa otot memiliki energi yang cukup untuk tetap aktif dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat mengurangi kelelahan otot. Aspek lain yang menonjol dari ayam adalah kandungan kolagennya, terutama jika dikonsumsi dengan kulit atau dalam kaldu yang dibuat dari tulangnya. Kolagen memainkan peran penting dalam kesehatan sendi dan ligamen, memberikan dukungan bagi kaki dan membantu menjaga mobilitas dalam jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi protein hewani terhadap kesehatan otot pada orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein tanpa lemak secara teratur, seperti yang terdapat dalam ayam, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan massa dan kekuatan otot, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, yang menyoroti perannya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup. 4. Susu, keju, dan yogurt. Ketika berbicara tentang memperkuat kaki dan menjaganya tetap sehat, ada satu aspek penting yang sering diabaikan, kesehatan tulang. Dalam hal ini, produk susu adalah sekutu yang tak tergantikan. Susu, keju, dan yogurt merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah penyakit seperti osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang berkembang secara diam-diam dan melemahkan struktur tulang, membuatnya lebih rentan terhadap patah tulang. Dan bagian tubuh mana yang paling terpengaruh? Benar, kaki, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Bagian-bagian ini menanggung beban yang besar dalam kehidupan sehari-hari, dan jika tulang tidak cukup kuat, stabilitasnya dapat berkurang, meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Selain kandungan kalsium yang tinggi, produk susu juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, yaitu nutrisi utama untuk penyerapan kalsium yang tepat dalam tubuh. Mengonsumsi kalsium dalam jumlah cukup saja tidak cukup jika tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik, dan disinilah vitamin D berperan penting. Vitamin ini membantu kalsium melekat pada tulang, memastikan tulang tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Manfaat penting lain dari produk susu, yang seringkali terabaikan, adalah kandungan proteinnya yang berperan penting dalam menjaga massa otot. Contoh yang menonjol adalah yogurt Yunani, yang tidak hanya kaya protein tetapi juga mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Mengapa ini penting? Karena sistem pencernaan yang sehat meningkatkan penyerapan nutrisi, memungkinkan tubuh memanfaatkan kalsium, protein, dan elemen penting lainnya dengan lebih efisien untuk memperkuat otot. Namun, tidak semua produk susu memiliki manfaat yang sama. Pilihan terbaik adalah memilih versi alami dan utuh, menghindari yang telah diproses secara berlebihan serta mengandung kadar gula tambahan yang tinggi. Pilihan yang sangat baik adalah mengombinasikan yogurt alami tanpa gula dengan buah dan biji-bijian, menciptakan sarapan atau camilan yang bernutrisi dan seimbang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Bone pada tahun 2017 menganalisis hubungan antara konsumsi produk susu dan kepadatan mineral tulang pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi susu dan yogurt secara teratur dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi serta risiko patah tulang yang lebih rendah, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga kesehatan tulang dan mobilitas seiring bertambahnya usia. 5. Pisang. Jika Anda pernah mengalami kram otot di tengah malam atau saat berolahraga, Anda tahu betapa tidak nyaman dan menyakitkannya hal itu. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kejadian ini adalah dengan memastikan asupan kalium yang cukup, yaitu mineral penting bagi fungsi otot. Dan dalam hal kalium, hanya sedikit buah yang seefektif pisang. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan natrium dan cairan dalam tubuh, memastikan otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kejang otot dan memperlambat pemulihan setelah aktivitas fisik, membuat kaki lebih rentan terhadap kelelahan dan kelemahan. Selain itu, pisang adalah sumber karbohidrat sehat alami yang menyediakan energi cepat dan berkelanjutan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang gemar berjalan kaki, berlari, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kinerja kaki yang baik, membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan otot. Berbeda dengan gula rafinasi, karbohidrat yang terdapat dalam pisang dilepaskan secara bertahap di dalam tubuh,
sehingga menghindari lonjakan dan penurunan drastis pada tingkat energi. Hal ini memungkinkan tubuh mempertahankan sumber bahan bakar yang stabil bagi otot, yang sangat penting untuk performa fisik yang optimal. Aspek penting lainnya dari pisang adalah kandungan vitamin B6 yang tinggi, yaitu nutrisi esensial untuk metabolisme protein dan produksi neurotransmitter. Artinya, selain memperkuat otot, buah ini juga meningkatkan komunikasi antara saraf dan serat otot, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih tepat dan efisien. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2016 menganalisis hubungan antara asupan kalium dan fungsi otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kalium yang cukup, seperti yang ditemukan dalam pisang, dikaitkan dengan fungsi otot yang lebih baik dan insiden kram yang lebih rendah, menekankan pentingnya memasukkan buah ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 6. Bayam dan kubis, kekuatan magnesium. Banyak orang berpikir bahwa hanya protein dan kalsium yang penting untuk kekuatan otot dan tulang, tetapi ada satu mineral lain yang sering diabaikan, magnesium. Nutrisi ini sangat penting untuk kontraksi otot, pemulihan setelah berolahraga, serta pencegahan nyeri dan peradangan. Dua sayuran yang paling kaya akan magnesium adalah bayam dan kubis. Magnesium yang terdapat dalam sayuran ini berperan penting dalam relaksasi dan kontraksi otot, membantu mencegah kram dan mengurangi kelelahan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering merasa kakinya berat di penghujung hari atau kesulitan menjaga rutinitas yang aktif. Selain itu, mineral ini berkontribusi terhadap produksi energi pada tingkat seluler, memastikan bahwa otot memiliki bahan bakar yang cukup untuk berfungsi dengan baik sepanjang hari. Nutrisi penting lainnya yang ditemukan dalam bayam dan kubis adalah kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Namun, yang membuat sayuran ini lebih istimewa adalah kandungan vitamin K yang tinggi, yaitu nutrisi yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Vitamin K membantu mengikat kalsium pada kerangka, meningkatkan kepadatan tulang dan membuatnya lebih kuat. Selain itu, baik bayam maupun kubis kaya akan antioksidan yang melawan stres oksidatif dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini berarti lebih sedikit nyeri sendi dan otot, memungkinkan kaki pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sport Science and Medicine pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi sayuran yang kaya magnesium, seperti bayam dan kubis, terhadap fungsi otot dan pemulihan pasca latihan. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya magnesium secara signifikan meningkatkan fungsi otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan, menekankan pentingnya sayuran ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 7. Kacang merah dan lentil, protein nabati untuk kekuatan otot. Jika Anda berpikir bahwa hanya daging yang dapat menyediakan protein untuk pembentukan otot, sekarang saatnya mengubah pandangan tersebut. Kacang merah dan lentil adalah dua sumber protein nabati yang berperan penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama pada kaki. Makanan ini kaya akan zat besi, mineral esensial untuk oksigenasi otot dan produksi energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan dan rasa lemah pada kaki, membuat aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga menjadi lebih sulit. Konsumsi kacang merah dan lentil secara teratur membantu mencegah masalah ini, memastikan otot menerima oksigen yang cukup untuk bekerja secara optimal. Selain zat besi, kedua jenis kacang-kacangan ini juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. Hal ini penting karena lonjakan gula darah dapat menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba dan menghambat pemulihan otot setelah berolahraga. Menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari adalah kunci untuk mencegah kelelahan dan memastikan kaki tetap aktif serta sehat. Keunggulan lain dari kacang merah dan lentil adalah kandungan asam amino esensialnya, yang berkontribusi terhadap regenerasi serat otot. Artinya, memasukkan makanan ini ke dalam pola makan secara teratur dapat meningkatkan pemulihan otot, mengurangi nyeri pasca latihan, dan mencegah cedera. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2019 menganalisis hubungan antara konsumsi kacang-kacangan dan kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kacang merah dan lentil dikaitkan dengan peningkatan massa otot, kekuatan yang lebih besar, dan penurunan tingkat kelelahan, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga mobilitas dan vitalitas. 8. Quinoa, superfood untuk otot yang kuat.
Ketika berbicara tentang makanan yang lengkap, quinoa berada di puncak daftar. Quinoa dianggap sebagai superfood karena mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya salah satu pilihan protein nabati terbaik bagi mereka yang ingin menjaga kekuatan otot dan mencegah hilangnya massa otot tanpa lemak. Berbeda dengan banyak jenis biji-bijian lainnya, quinoa memiliki profil protein yang sangat mirip dengan daging dan telur, menjadikannya pengganti yang sangat baik bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi protein hewani tanpa mengorbankan kesehatan otot. Kandungan asam aminonya membantu dalam pemulihan dan regenerasi otot, memastikan kaki tetap kuat dan siap untuk berbagai aktivitas. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, quinoa juga merupakan sumber zat besi yang sangat baik, mineral esensial untuk oksigenasi otot. Zat besi berperan dalam membantu transportasi oksigen melalui darah, memastikan otot menerima nutrisi dan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Si merasakan kaki Anda berat, lelah, atau kurang bertenaga, itu bisa menjadi tanda kekurangan zat besi. Mengonsumsi quinoa dalam pola makan Anda dapat membantu mengatasi masalah ini. Manfaat luar biasa lainnya dari quinoa adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral esensial untuk mencegah kram, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan performa fisik. Selain itu, magnesium berperan dalam produksi ATP, sumber energi utama bagi sel-sel otot, sehingga memastikan kaki Anda tetap kuat dan bertenaga sepanjang hari. Quinoa juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Ini berarti quinoa memberikan energi secara seimbang, mencegah lonjakan dan penurunan drastis yang dapat memengaruhi kinerja fisik. Selain itu, sebagai makanan dengan indeks glikemik rendah, quinoa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi konsumsi makanan olahan yang dapat melemahkan otot dan sendi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Nutrition pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi quinoa terhadap kesehatan otot dan metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memasukkan quinoa dalam pola makan secara signifikan meningkatkan massa otot, fungsi metabolik, dan daya tahan, menegaskan perannya sebagai superfood untuk kesehatan dan mobilitas otot. Alpukat, lemak sehat dan kekuatan otot. Alpukat adalah salah satu makanan paling bergizi yang dapat Anda konsumsi untuk menjaga kaki tetap kuat dan otot tetap sehat. Alpukat kaya akan lemak sehat, kalium, dan antioksidan, yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kandungan kalium yang tinggi. Seperti yang telah disebutkan, kalium sangat penting untuk kontraksi otot dan pencegahan kram. Yang tidak banyak orang tahu, alpukat mengandung lebih banyak kalium dibandingkan pisang, sehingga menjadi pilihan yang sangat baik untuk menyeimbangkan elektrolit dan mencegah kelelahan otot. Selain itu, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, mirip dengan yang ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini membantu mengurangi peradangan pada sendi dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting bagi otot dan tulang. Apa artinya ini? Lebih sedikit nyeri otot, pemulihan yang lebih baik setelah berolahraga, dan daya tahan kaki yang lebih tinggi sepanjang hari. Tak hanya itu, alpukat juga merupakan sumber vitamin E dan antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan otot sebelum waktunya. Jika Anda rutin berolahraga atau ingin menjaga kesehatan kaki dalam jangka panjang, mengonsumsi makanan kaya antioksidan adalah strategi yang baik untuk mencegah penuaan sel dan meningkatkan regenerasi otot. Sebagai tambahan, alpukat juga merupakan sumber energi yang luar biasa berkat kombinasi lemak sehat dan seratnya. Ini memungkinkan Anda tetap aktif lebih lama tanpa mengalami penurunan energi secara tiba-tiba. Berbeda dengan karbohidrat sederhana yang menyebabkan lonjakan dan penurunan kadar gula darah secara cepat, lemak sehat dalam alpukat memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Ini berarti Anda akan merasa bertenaga sepanjang hari tanpa mengalami kelelahan mendadak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi alpukat terhadap kesehatan otot dan fungsi fisik pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur secara signifikan meningkatkan kekuatan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas, menegaskan pentingnya memasukkan makanan ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan dan performa fisik. Kacang kenari dan almond, energi dan kekuatan untuk kaki Anda. Jika Anda ingin memperkuat kaki, meningkatkan energi, dan menghindari kelelahan otot,
Anda tidak boleh mengabaikan kekuatan kacang kenari dan almond. Kacang-kacangan ini adalah sumber nutrisi esensial yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan menjaga mobilitas sendi. Salah satu manfaat utama kacang kenari dan almond adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Jika Anda sering mengalami kram atau merasa kaki mudah lelah, kemungkinan besar Anda mengalami kekurangan magnesium. Mengonsumsi kacang-kacangan ini secara teratur dapat membantu mencegah kejang otot dan meningkatkan daya tahan fisik, membuat kaki lebih kuat dan lincah. Selain magnesium, kacang kenari dan almond juga kaya akan lemak sehat, terutama omega 3 dan omega 6, yang berkontribusi dalam mengurangi peradangan di tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita nyeri sendi atau kondisi seperti artritis. Lemak sehat ini juga membantu melumasi sendi, memastikan mobilitas yang lebih baik dan mengurangi ketidaknyamanan saat berjalan atau melakukan aktivitas fisik. Keunggulan lain dari kacang kenari dan almond adalah kandungan protein nabati dan seratnya yang tinggi. Protein sangat penting untuk pemeliharaan dan perbaikan massa otot, sementara serat membantu mengatur kadar gula darah, mencegah penurunan energi secara tiba-tiba sepanjang hari. Ini berarti Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk bergerak, memperkuat kaki, dan menjalani gaya hidup aktif tanpa merasa kelelahan terus-menerus. Pendapat Anda sangat berharga. Itulah akhir dari video hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kami ingin tahu, apakah Anda sudah mengetahui semua manfaat ini? Berapa banyak dari 10 makanan ini yang sudah Anda konsumsi setiap hari? Apakah ada fakta yang mengejutkan Anda? Ingat, menjaga kesehatan otot sangat penting untuk menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri. Jadi, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Kami juga ingin mendengar pengalaman dan pendapat Anda. Tinggalkan komentar dan beritahu kami apa pendapat Anda tentang konten ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tips dan rekomendasi untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya.